Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang counting method atau metode perhitungan. Nah, counting method ini adalah dasar yang paling utama untuk melaju ke metode diskrit. Nah, yang pertama teorinya adalah prinsip perhitungan, basic prinsip. Nah, misalnya ada berapa cara untuk membentuk suatu kata yang terdiri dari dua huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C bila pengulangan diperbolehkan. Nah, jadi ada 3 bulan untuk huruf pertama, 3 pilihan untuk huruf kedua. Jadi diperoleh 3 kali 3, 9. Susunan kata yang mungkin. Jadi ada 3 huruf, 3 pilihan untuk huruf pertama, A, B, C, dan 3 pilihan untuk A, B, C. Jadi tidak ada, karena dia pengulangan diperbolehkan. Nah, prinsip perhitungan yang pertama adalah prinsip perkalian atau di sini disebut multiplication principle. Nah, intinya adalah bila dalam suatu aktivitas dapat dikonstruksikan dalam T langkah dan langkah ke I dapat dilakukan dalam NI cara, I dari 1 sampai T, maka banyak aktivitas yang adalah N1 kali N2 kali N3. Jadi dia dikali. Kemudian misalnya, gunakan prinsip perhitungan pertama untuk memperlihatkan bahwa sebuah himpunan X1, X2, sampai Xn yang memuat N elemen mempunyai 2N pangkat N subset. Nah, sebuah subset dapat dikonstruksikan dalam N langkah, bisa ambil, bisa tidak, kemudian bisa ambil, bisa tidak X2, bisa ambil, bisa tidak Xn, dan seterusnya. Masing-masing langkah dapat dilakukan dalam 2 cara. Jadi banyak subset yang mungkin adalah 2 kali 2 kali 2 sampai banyaknya sejumlah N, jadi dia 2 pangkat N. Jadi di sini X1 punya 2 cara, X2 punya 2 cara, sampai Xn juga 2 cara, jadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak N kali ini, maka dia jadinya 2 pangkat N. Nah, yang kedua adalah prinsip perhitungan kedua, prinsip penjumlahan. Additional principle, misalkan bahwa X1, X2, Xt sebuah himpunan dan himpunan X mempunyai N elemen dan I dari 1 sampai T bila X1, X2, Xt adalah famili pasien paling saling asin atau pairwise disjoint, maka banyaknya elemen-elemen yang mungkin dapat dipilih dari X1 atau X2 atau Xn adalah N1 tambah N2 tambah N3. Jadi keywordnya adalah pairwise disjoint. Kalau dia pairwise disjoint dia penjumlahan, kalau dia tidak pairwise disjoint maka dia dikali. Nah, contohnya berapa banyak string 8 bit yang dimulai dari 101 atau 111. Nah, sebuah string 8 bit dimulai dari 101 dapat dikonstruksikan dalam 5 langkah berikut ini. Pilih n bit keempat, 5 ke 8. Kemudian karena masing-masing dari 5 bit dapat dipilih 2 cara, maka dengan PP1 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka 2 pangkat 5, 32. Jadi string 8 bit yang dimulai dari 101. Sementara 1 bagaimana? Sebenarnya juga sama. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan bahwa terdapat 32 string 8 bit yang dimulai dari 111. Karena terdapat 32 string 8 bit yang dimulai dari 101 dan 32 string 8 bit yang dimulai dari 111, maka ada 32 tambah 32. Ini pairwise-nya di sini. Jadi 101 dan 111 ini pasti ini berbeda karena di tengahnya ini ada sini pasti 0, sini pasti 1. Maka dia pairwise, maka dia dijumlah. 32 dan 32, 64, jadi string 8 bit yang dimulai dari 101 atau 111. Nah, dari prinsip penjumlahan perkalian itu muncullah konsep permutasi dan kombinasi. Ini sebenarnya sudah dibahas di SMA SMK. Tapi kita ke teoritisnya, jadi bila diberikan sebuah himpunan terdiri dari n elemen berbeda dari X1, X2, Xn, maka satu permutasi dari X adalah sebuah cara mengurutkan n elemen dari X1, X2, Xn. Kemudian sebuah permutasi R dari X, R kurang dari N adalah sebuah cara mengurutkan subset R elemen dari X. Kemudian banyak permutasi R dari suatu himpunan dengan n elemen berbeda diberi permutasi PNR. Sebuah kombinasi dari R dari X adalah pemilihan R elemen dari X tanpa memperhatikan urutan. Banyaknya kombinasi R elemen dari sebuah himpunan dari N elemen diberi notasi CNR atau C-nya kecil CNR. Kemudian, nah contohnya permutasi dari X ABC adalah ABC, ACB, BCA. Jadi permutasi dan kombinasi ini keywordnya adalah urutan. Jadi kalau tidak memperhatikan itu kombinasi, kalau dia memperhatikan urutan permutasi. Contoh permutasi
dua elemen dari X adalah AB, BA, AC, BC, CB. Jadi AB dan BA itu beda kalau dipermutasi, kalau dikombinasi sama. Contoh kombinasi dua elemen dari X adalah A, B. Jadi AB, BA itu cukup ditulis seperti ini. AC, BC, dan CB itu cukup ditulis B, C. Biasanya ditulis dari kecil ke besar. Banyak permutasi huruf-huruf A, B, C, D, F yang muat substring DF adalah 4 faktorial. Jadi karena dia DF itu dianggap 1, A, B, C-nya bebas, jadi jumlahnya ada 4, A, B, C, D, E, F-nya 1, berarti 4 faktorial. Jawabannya adalah 4 faktorial 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian ini yang sebenarnya sudah kadang-kadang juga sudah diajarkan, permutasi dan kombinasi yang diperumum. Rumusnya seperti ini, andaikan sebuah sekuen S dari n elemen punya n1 elemen identik tipe 1, n2 elemen identik tipe 2, n elemen identik tipe T, maka banyak urutan dari S adalah n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial sampai nt faktorial. Rumusnya seperti ini. Contohnya, misalnya ada 8 buku berbeda dibagikan kepada 3 mahasiswa A, B, dan C. A 4 buku, B dan C masing-masing 2 buku. Jadi rumusnya adalah yang pertama jumlahnya berapa toh? 8 buku, maka N yang paling besar ini nanti 8, kemudian A dapat berapa buku, B berapa buku, C berapa buku. Jadi diperoleh hasilnya seperti ini, 8 faktorial, jumlahnya semua buku. A tadi dapat 4 buku, 4 faktorial, B-nya 2 faktorial, 2 buku, C-nya juga 2 faktorial. Nanti 8 kali 5, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dicoret sama ini, 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3, jadi 4 kali 5 kali 3, nanti hasilnya 420. Nah, kemudian misalnya lagi permutasi kombinasi yang diumumkan, bila X adalah sebuah himpunan yang memuat T elemen, maka banyak elemen pilihan tak berurut unordered, tidak berurutan dari X dengan pengulangan diperbolehkan adalah C, K plus T-1, T-1. Atau bisa juga ditulis C, K plus T-1, K. Ini sama aja, boleh pilih yang kiri, boleh pilih yang kanan, nanti hasilnya sama aja. Misalnya, andaikan terdapat tumpukan bola merah, biru, hijau, masing-masing tumpukan terdapat paling tidak 8 bola. Dalam berapa cara dapat dipilih 8 bola? Dalam berapa cara dapat dipilih 8 bola jika paling tidak terdapat 1 bola dari masing-masing warna? Langkah pertama, tadi diidentifikasi dulu. Ada berapa sih jumlahnya? Ada 8 bola, maka K-nya 8. Nah, kemudian elemennya ada apa saja? Merah, biru, hijau. Itu sebagai T-nya. T-nya berarti 3. Tinggal dimasukkan berarti 8 plus 3, T min 1, T min 1. Pakai rumus yang sebelah kiri tadi. 11 kurang 1, 10. 3 kurang 1, 2. C 10, 2, 45. Diulang ya. Jadi ada berapa sih urutannya? 8. Berarti K-nya 8. T-nya elemen, berarti merah, biru, hijau 3. Karena rumusnya tadi K plus T min 1, T min 1. Terus berarti 8 plus 3 min 1, T min 1, 45. Kemudian untuk menyelesaikan bagian B, dapat juga menggunakan 32. Bila pertama dipilih masing-masing bola dari masing warna untuk melengkapi pemilihan harus dipilih 5 bola tambahan lagi. Hal yang dilakukan adalah jadi elemennya jadi 5 karena kita ambil tadi 5 tambah 3 min 1, 3 min 1, C72, 21 jarak. Jadi memberikan A dan B ini karena sudah diambil masing-masing bola tadi. Jadi K-nya berubah jadi 5. Sekian bagian 1 ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga sehat selalu. Salam sehat dan Waalaikumsalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.